Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah dan tema kita pagi hari ini adalah istriku cuma titipan aja. Baik langsung aja jamaah, aku mau nanya biasanya kalau jamaah kan pasti suka ngantri ya, ngantri makanan, ngantri minuman atau ngantri bioskop. Nah tapi kali ini antriannya beda banget nih. Antriannya para istri yang ingin menggugat cerai suaminya. Aduh langsung aja kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Aduh ini apa ya, aku sampai ngeliatnya sampai di mana-mana orang ngantri makanan kok ngantri untuk cerai Abi Maki. Bagaimana ini posisinya kalau misalnya ternyata seorang istri dan pada berkumpul mau cerai. Ini apa nih yang harus dilakukan suami nih ketika istri yang dititipkan oleh Allah malah memutuskan untuk menggugat cerai. Ustadz Abi Maki, bagaimana Ustadz Abi Maki? Subhanallah, punten izin. Luar biasa ya, ini pemandangan yang sangat menyedihkan. Menyedihkan. Bagaimana masa depan anak-anaknya kalau seandainya terpisah antara ayah dan ibunya. Dan setan ini akan menjadikan anak daripada kedua orang tua yang cerai itu akan dijadikan sahm syaitan. Itu sebagai busurnya setan. Kenapa? Dia akan mencoba menjadikan putus asa kepada anak itu seakan-akan dalam kehidupannya. Ini gara-gara ibu, gara-gara bapak, gara-gara ibu, gara-gara bapak. Sangat mengerikan sekali ya. Maka punten, apa yang harus dilakukan oleh suami saat ini terjadi. Dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata walir rijali alaihinna darajah. Artinya Allah telah menjadikan seorang laki-laki ini derajatnya di atas perempuan. Maksudnya dari apa? Segi kesabaran. Dan amanah tanggung jawab. Maka tolong jangan mudah untuk melepaskan kata-kata talak ataupun cerai itu. Baik itu dipinta oleh sang istri ataupun karena tidak nyaman seorang suami mudah-mudah mengatakan awas mah kalau begini saya tolak, awas mah kalau gini tolak. Para ulama mengatakan laki-laki yang mudah mengancam dengan kata-kata talak kepada istrinya itu laki-laki pengecut. Iya. Laki-laki pengecut bahkan saya tolak, tapi kan saya dalam keemosi. Makanya walir rijali alaihinna darajah, laki-laki itu kesabarannya dan tanggung jawabnya harus lebih kuat daripada wanita. Kenapa? Karena Allah sudah jadikan laki-laki ini kekuatannya dari sejarah amanah dan tanggung jawab, keinginan di atas daripada wanita. Maka tolong jaga jangan sampai terjadi kata-kata itu. Ulangi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berarti apa yang dilakukan tolong jaga dan tolong stop. Lalu wanita, naudzubillah ini disampaikan untuk para wanita. Ketika kalau seandainya ada alasan yang makul masuk di akal, iya, maka silakan yang namanya khulu. Tapi kalau seandainya kadang-kadang kenapa kamu tidak mau menikah, tidak mau melanjutkan pernikahan, jawabannya saya sudah gak cocok lagi. Kenapa? Saya sudah gak cinta lagi. Astagfirullah. Iya, hal ini jangan pernah dilakukan seperti itu. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Padahal para ulama sudah mengatakan kata-katanya. Wanita siap diajak susah oleh suaminya. Walaupun makan hanya sehari sekali, 2 hari sekali. Tapi punten, wanita tidak akan pernah bisa ketika melihat diajak suaminya, ketika melihat suaminya maksiat. Iya. Suami istri itu akan sabar ketika suaminya menghasilkannya kurang, apalagi di musim pandemi seperti ini ya, dengan mengatakan banyak orang cerai gara-gara ekonomi. Punten, kalau wanita muslimah yang sebenarnya saat diuji dengan kemiskinan dia kuat, tapi saat diuji dengan akhlak suami yang tidak baik, sebenarnya itu wajar kalau wanita tidak kuat. Maka di situ ada yang namanya permohonan untuk cerai atau khulu namanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi yang namanya talak berada di laki-laki, tapi bisa juga berada di perempuan dan juga bisa dalam kebersamaan antara laki-laki dan istri. Kesepakatan. Tapi kenapa di laki-laki? Jawabannya ini pernah ada yang bertanya kepada para ulama dengan mengatakan, ya Syekh, kenapa tolak ini ada di laki-laki tidak di istri? Jawabannya, karena laki-laki yang bertanggung jawab menafkahi, laki-laki yang memberikan mahar ketika menikahi Anda, wahai wanita, maka tolaknya ada di dia. Saya cukup dikagetkan, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada sahabat kami orang India ketika kami belajar di Timur Tengah sana, beliau mengatakan dari beberapa tempat di India ada yang namanya tolak itu di istri. Iya, tolak itu langsung dari mulai pernikahan tolaknya di istri di beberapa tempat. Lalu saya tanya, kenapa alasannya? Jawabannya simpel, karena di tempat itu perempuan yang mencari nafkah.
Karena di tempat itu perempuan yang mencari nafkah dan perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki. Dengan mengatakan maka tolaknya ada di perempuan. Subhanallah. Jadi kenapa harus laki-laki? Sudah gampang dan teratur mengatakan demikian adanya. Maka punten. Sekali lagi saya sampaikan tanpa merasa hormat melalui majelis daripada Islam itu indah. Kata-kata yang ingin disampaikan tidak ada satu keluarga yang sudah menikah kecuali setan merongrong dan beberapa setan merongrong untuk menanamkan benih kebencian di antara mereka berdua untuk terpisah. Jadi tidak ada keluarga yang selamat daripada masalah yang memang setan menyebarkannya bagaimana caranya untuk terpisah. Hati-hati apalagi dalam musim seperti ini. Ya, maka sampai ada perkataan hati-hati untuk dipegang baik-baik. Apabila seorang istri, apabila seorang suami mengatakan andai saya tidak menikahinya. Itu bisikan setan yang masuk dalam pikirannya. Buang jauh-jauh karena istri anda, suami anda, pasangan anda adalah pilihan Allah yang terbaik untuk anda. Wallahu a'lam. Abi kalau misalnya ternyata rongrongan setan itu sampai kepada si perempuan, sampai akhirnya si perempuan itu ngucapin kata cerai yang harus dilakukan laki-laki apa Abi? Tidak bisa sah karena cerai ada di laki-laki, makanya tolong jaga dengan mengatakan kata-kata yang baiknya. Pokoknya tetap dijaga, jangan sampai terjadi hal seperti kecuali sudah melanggar daripada syariat yang ada. Silahkan untuk datang untuk khulu ke pengadilan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Abi. Hayyakumullah. Baik jamaah, aku sih yes ya. Masya Allah dengan jawabannya. Baik jamaah sekarang aku mau membacakan pertanyaan yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja ini dari Siti Suhenda. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Istilah istri hanya titipan saya rasa benar. Tapi saya juga merasa bahwa bukan hanya istri saja. Tapi saya berpendapat bahwa suami juga titipan. Apakah berdosa saya berpikiran seperti itu? Maaf dan terima kasih atas jawaban sebelumnya. Nah benar nggak nih bahwa nggak hanya istri nih, melainkan sosok suami juga hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lalu apakah yang harus dilakukan oleh para istri untuk menjaga titipan berupa suami tersebut? Langsung aja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Lulu. Silakan Ustazah. Terima kasih kakak Jamaah. Yeay. Oh Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah ternyata semua ini memang titipan ya. Suami titipannya istri, istri titipan suami. Nah terus bagaimana ketika istri merasa dititipi ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya kita harus mengetahui bahwa suami ini perannya adalah partner juga sebagai mohon maaf. Partner dalam hal biologis. Kenapa? Karena jelas sekali an-nikah yakni al-wati adamu at-tadakhul. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa berkumpul tidak hanya dalam hal ijab dan kabul, satu ikatan yang erat tapi juga dalam hal fisik. Karenanya jelas ketika Rasulullah bersabda, ketika suamimu memanggil, kemudian engkau tidak menyahut wahai istri, ya, tidak mau sampai suami marah, maka malaikat melaknat sampai pagi. Artinya apa? Mohon maaf di sini ada juga istri dititipi suami dalam hal partner biologis. Maka ketika diperintahkan untuk datang, jangan sampai kita suami baru datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang bawa apa Bang? Bang, kok pulang udah jam segini Bang gitu. Coba hadirkan mau apa. Jangan sampai kita pun juga udah sibuk sambil baca Quran gitu kan. Kemudian berzikir, padahal suami datang. Artinya apa? Yuk sama-sama kita introspeksi diri. Partner dalam hal biologis yang pertama. Kemudian yang kedua, partner dalam hal psikologis. Rasulullah bersabda sebaik-baiknya wanita yang ketika dipandang menyenangkan hati. Kemudian ketika diperintah maka taat dan menjaga harta dirinya. Nah ini istri dititipi dalam hal yuk sama-sama menjadi wanita yang tidak hanya dipandang enak di luar. Tapi dipandang enak juga di dalam rumah. Biasanya kalau misalnya kondangan kita Masya Allah makan buatep anget-anget mantep banget. Oh dandan semua ya gitu cantik. Ya. Allah sono sini wah cakep lihat. Tapi ketika masuk dalam rumah bajunya daster mulu ya. Ada peniti ya, suami meluk, kenapa Bang? Ini kena peniti katanya gitu ya. Oh sungguh terlalu. Artinya apa? Tampil cantik pun juga depan suami ketika ada di dalam rumah. Dan juga taat ketika diperintah taat. Ya, tapi mohon maaf ketika ketaatan kepada kebaikan harus. Tapi dalam hal kemaksiatan
kemudian keburukan, maka tidak ada ketaatan dalam hal tersebut. Kemudian juga menjaga ketika suaminya pergi, menjaga dirinya, menjaga hartanya insya Allah. Psikologis. Kemudian juga partner dalam hal rumah tangga. Disinilah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-21 tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warohmah, adanya rasa tenang, nyaman, cinta dan kasih sayang. Bagaimana ketika Rasulullah walaupun Sayyidatina Khadijah sudah lama meninggal dunia tapi tidak mungkin lepas ingatannya, kenangannya begitu indah sampai ketika menyembelih binatang kurban atau mungkin menyembelih sapi atau kambing dibagikan kepada handai tolan kerabatnya. Sampai pencemburu kan, yakni Sayyidatina Aisyah. Tanya kenapa? Karena memang Masya Allah perannya begitu amat sangat penting, istimewa dalam hidup Rasulullah, dalam dakwah Rasulullah. Yuk sama-sama disinilah peran rumah tangga membuat tenang. Istri pun juga begitu, bikin tenang. Yang paling diingat oleh Rasulullah ya bahwa ketika baru melihat wajah Sayyidatina Khadijah sudah tenang. Mudah-mudahan kita juga begitu. Buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Allah tenang banget lihat istri. Kira-kira tenang gak ini ya para suami ya? Jangan-jangan suami-suami takutnya tenang ya, Masya Allah. Nah itu tenang. Kemudian yang terakhir, yuk sama-sama menuju surganya Allah. Partner dalam hal menuju surganya Allah. Al-akhillah, yauma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nanti di yaumil akhir semua menjadi musuh. Pertengkaran, perkelahian, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka sama-sama kita rumah tangga tidak hanya di dunia, tapi juga menuju surganya Allah. Misi visinya bukan cuma bareng di dunia, tapi sampai ke surganya Allah. Insya Allah. Amin, ya Allah. Berarti sama-sama ngasih yang terbaik lah poinnya itu ya. Betul banget. Kadang suka suaminya aja lah atau istrinya aja lah. Tapi kalau misalnya istri ngasih yang terbaik, suami ngasih yang terbaik, suami bertanggung jawab, istrinya juga support dan doa, maka rumah tangganya jadi indah ya. Kompak ya kayak. Kompak ya. Aduh aku belajar banyak lagi pagi hari ini. Dan juga jamaah juga pasti banyak belajar pagi hari ini. Yuk kita sama-sama saling memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Insya Allah keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, jamaah sekarang aku ada lagi tayangan nih mengenai seorang suami yang memberikan hadiah uang berlimpah di dalam kue ulang tahun istrinya. Waduh, mau kayak gitu? Langsung aja lihat tayangannya. Masya Allah jamaah, setiap suami pasti pengen membahagiakan istrinya. Seperti salah satu tayangan yang sedang kita saksikan sekarang nih. Demi membahagiakan istrinya, seorang suami memberikan kejutan hadiah uang kepada sang istri. Sebagai seorang suami, memang salah satu tugas serta kewajiban kita untuk membahagiakan istri. Hal ini karena istri merupakan salah satu titipan dari Allah yang harus selalu kita jaga dan rawat, baik fisik maupun perasaannya. Ustadz Maulana, apakah ini cara merawat, menjaga, serta mendidik seorang istri? Kan memberi hadiah. Memberi hadiah? Kira-kira ada yang lainnya kah? Aku butuh jawaban dari Ustadz Maulana nih selain uang materi Ustadz Maulana. Silakan. Baik, makasih banyak izin Abi, izin Ustazah, makasih banyak buat semuanya guru-guru kami yang lagi nonton, makasih banyak atas ilmunya. Ini kembali lagi kita diingatkan oleh Ustaz Abi Maki, makasih banyak. Karena tidak ada orang berpengalaman dalam pernikahan, tidak ada. Tapi kita sama-sama belajar dan belajar dan belajar. Ya Allah ya Karim, kalau saya ceritain semalam, habis durasi saya. Apa sih? Gak usah dibahas. Tapi bikin penasaran. Tiba-tiba anak saya minta dipeluk. Hah? Iya, jadi terpaksa saya tidur di kamar anak semalam. Baru kali itu saya tidur di kamar anak. Baik, mohon izin kepada semuanya yang lagi nonton. Apakah cara yang dilakukan tadi, diberikan hadiah, itu cara supaya apa? Melanggengkan, membina rumah tangga, menjaga istri. Cara menjaga istri, kenyangkan. Puaskan. Tenang itu. Tenang. Kalau tadi kata-kata Bimaki, Rijal itu adalah kaki yang melangkah mencari. Saya rasa karena fi buyutikum, laki perempuan memang harusnya di rumah, pasti tinggal di rumah itu. Karena kenapa? Mau ngapain? Apakah dengan memberikan harta itu bahagian daripada melindungi istri, menjaga istri? Jawabannya iya. Wanita butuh dandan. Wanita butuh perawatan, medikur, pedikur, cukur.
Butuh. Jangan kira wanita itu pemikirannya panjang. Apa artinya? Buat anakku, setiap apa-apa buat anakku, setiap apa-apa buat anakku. Yakin wanita itu seperti itu. Sekali lagi, wanita itu seperti itu karena pasti akan memikirkan bukan buat dirinya, tapi memikirkan buat diri kita. Bisa ya, saya yakin ada bapak-bapak yang lagi nonton ini manggut-manggut. Karena kenapa pengalaman? Kadang-kala kita tidak punya uang, tiba-tiba istri sodorkan, Ya. ini emasku pakai. Ada yang begitu. Nggak usah jauh-jauh. Udah meninggal orangnya istri saya. Kan gitu. Salah satunya ya, yang pertama minta tolong. Menjaga keutuhan, menjaga istri dengan memenuhi kewajiban kita. Kasih haknya istri. Haknya istri dinafkahi, haknya istri dilindungi, haknya istri dididik. Itu haknya istri. Kalau perlu disekolahkan, dikasih kuliah, dikasih kursus supaya istri pintar. Jangan suka dimarahin, salah ndak enak makanannya. Kasih kursus. Kursus masak supaya dia bisa masak yang enak-enak. Maaf ya, bukan tugas istri memasak sebenarnya. Bukan tugas istri memasak. Tugas siapa Ustaz? Tugas suami. Iya, kan nafkah itu makanan kan? Berarti sosok suami lah yang memberi makan istri. Oh. Istri itu tinggal duduk manis di rumah. Tepuk tangan ibu-ibu di rumah. Happy semuanya Ustaz. Ya enggak boleh. Tugas masak, tugas nyuci. Bukan tugas wanita, tapi tugas laki-laki. Gimana Ustazah Masya Lulu? Allah, ini saya mah setuju ini. Makan durian anget-anget terus aja saat keren banget. Iya, kadang-kadang ini kesalahan kita. Menganggap istri adalah babu. Menganggap istri adalah asisten rumah tangga. Tidak seperti itu. Wanita itu dimuliakan. Wanita diagungkan. Kalau perlu dikasih hadiah. Jangan pulang ke rumah kalau tidak bawa hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Belum Kalau buka memang lagi. tidak ada apa-apa. Minimal kecupan. Kata-kata yang manis. Jangan datang langsung marahin istri. Jangan datang kayak orang petugas. Kenapa nih? Kenapa nih? Razia. Itu, aduh enggak begitu. Senangkan dia, bahagiakan dia. Kasih sayangilah dia, sifatnya lembut. Berkasih sayanglah terhadapnya. Apalagi kalau kasih harta, ingat. Harta itu cuma titipan. Makanya paling enak itu semua pendapatan kita kasih istri. Saya tidak punya rekening, istri. Istri semua Jadi yang istri pegang. saya enggak pernah minta uang sama saya. Rekening dia yang pegang kok. Jadi aman. Jangan pelit terhadap istri. Nih, kalau berbagi harta enggak ada masalah. Harta itu bagian daripada bagaimana kita memberikan hadiah. Karena wanita itu konsepnya enak. Ya Allah. Menjaga. Gampang masuk, susah keluar. Ya Allah. Ustadz Maulana tapi jujur ya ini penjelasan Ustadz Maulana yang ini. Jamaah yang ada di rumah yang perempuan jadi semakin bertanya-tanya. Apa sih persyaratannya Ustadz Maulana untuk meneruskan perjuangan Umi Naura? Ya Allah. Coba dekatin anak-anak. Oh baik, oh itu kuncinya ya, dekati anak-anak. Baik, ya Allah Ustadz Maulana terima kasih banyak untuk penjelasan yang sangat indah. Ini jadi pelajaran untuk kita semua Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, dekati anak-anaknya dulu. Oh bukan. Baik jamaah yang ada di rumah, ada lagi pertanyaan yang bagus nih. Seperti apakah kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat terdahulu mengenai suami yang berhasil maupun gagal dalam menjaga dan mendidik istrinya sebagai titipan dari Allah? Wah, langsung aja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Abi Maki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah kumpulkan kita di sorganya Firdausil A'la seperti Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini dan melalui acara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Seandainya melihat dari para sahabat ya yang berhasil pastinya banyak sekali. Bagaimana caranya untuk sama-sama menuju ke jannahnya. Makanya tidak ada yang paling indah dalam rumah tangga kecuali bukan hanya disatukan di dunia tapi sampai surga. Maka kalimat yang sangat indah doanya pun dikeluarkan sampai punten-punten. Cara para sahabat untuk mendidik daripada keluarganya, istrinya ataupun istri dengan suaminya. Kemesraan itu terjadi ketika saling mengingatkan dalam qiyamul lail. Masya Allah. Itu dengan qiyamul lail itu adalah keindahan yang sesungguhnya. Tapi punten, ada sesuatu yang terkadang kita tidak menyadari kalau ini adalah amanah. Yang pertama, ini sangat mudah untuk kita katakan dengan mata istri adalah amanah. Suami tadi Ustazah Lulu mengatakan juga amanah buat istrinya. Maka saling menjaga, saling menasihat untuk jadi ahli jannah gitu kan. Yang kedua dematan ketika suaminya pergi dengan mengatakan ini tolong jaga harta kita ini juga amanah. Dan itu sudah biasa. Tapi ada perkataan para ulama sangat cinta itu amanah.
cinta itu amanah. Maksudnya apa? Simak baik-baik untuk pemirsa dimanapun berada. Saat suami mencintai istri, cintanya itu amanah. Maka tolong jaga jangan sampai luntur cinta suami ke istri gara-gara tingkah laku istri. Baik itu penampilan, tutur kata, cara, ucapan. Sehingga suami, aku aja gak senang lagi kenapa sekarang dia begitu. Berarti dia tidak amanah menjaga daripada apa cintanya yang dimiliki oleh suami yang terbiasa mengalir kepada istrinya. Sama. Aduh, istri saya suka dengan perkataan ini, istri saya suka dengan melakukan hal ini, maka saya akan jaga agar tetap istri saya suka pada saya. Maka saya akan jauhi apa-apa yang tidak disukai oleh istri saya, karena cintanya akan pergi kalau saya melakukan hal yang tidak diinginkan. Itu kalimatnya. Maka punten, suatu waktu ada seorang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin cerai dengan suami saya, saya ingin cerai dengan suami saya. Bertanya Umar bin Khattab mengatakan, apakah suamimu ini galak kepadamu? Tidak, memberi nafkah, selalu memberikan nafkah. Sholat, terus kenapa kamu cerai? Pokoknya aku mau cerai. Apa alasannya? Pokoknya mau cerai. Enggak disebutkan. Kata Amirul Mukminin, tolong panggil laki-lakinya yang mana? Kaget Umar bin Khattab. Laki-lakinya rambutnya acak-acakan, jenggotnya nggak rapi, kumisnya nggak rapi, terus pakaiannya juga kotor segala macam. Kata Umar bin Khattab, ini masalahnya ini. Maka dengan mengatakan, besok 2 hari kemari lagi ya. Iya, pergi si wanitanya. Laki-laki dipanggil Ali bin Abi Thalib, tolong permak nih orang ini. Tolong bawa ke salon. Dirapikan, rapi semuanya. Waduh, jadi ganteng, jadi rapi, kasih minyak wanginya, rapi semuanya. Datang perempuan itu datang lagi. Ya Amirul Mukminin, saya sudah datang lagi. Saya ingin minta cerai tentang suami saya. Lalu mengatakan, baik tunggu sebentar. Suruh masuk suaminya. Suaminya langsung nyolek kepada istrinya dengan mengatakan kata-katanya. Dari mana kamu? Apa kabar kamu? Kaget istrinya. Dengan mengatakan, jangan sok ganteng kamu. Main tepuk-tepuk aja, siapa kamu? Saya enaknya saja dekat-dekat dengan ini depan Amirul Mukminin. Pergi kamu, awas saya masih bersuami. Gitu kan? Kata Umar bin Khattab mengatakan kata-katanya, hei perempuan, coba lihat yang di sampingmu itu siapa? Dilihatnya, ini kayak suami saya. Memang ini suami Anda. Setelah rambutnya dirapikan, jenggotnya dirapikan, pakaiannya dirapikan. Bagaimana sekarang wahai perempuan ini? Apakah mau cerai dengan suamimu? Dia bilang, gak jadi Amirul Mukminin, gak jadi. Ternyata dia tidak bisa menjaga amanah cinta istrinya seperti itu. Maka punten perkataan yang indah ulama mengatakan, uridu an atazayyanu laha kama uridu an tatazayyanu li. Aku akan berdandan untuk istriku seperti aku menginginkan dandan istriku untukku. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah ibarik Allah. fiik. Aku tuh kalau dengar penjelasan guru-guru tuh ngerasa, aduh aku tuh apa sih jadi. Tapi gak apa-apa, aku jadi semakin semangat belajar. Kita juga sama-sama semangat belajar jamaah. Bukan cuma untuk ngebahagiain istri, tapi untuk kebahagiaan kita juga. Happy wife, happy life. Baik jamaah, setelah ini kita masih akan menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan juga kita akan berdoa bersama agar kehidupan kita selalu dipenuhi keberkahan di dunia maupun di akhirat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.